Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Ibu Imas Nurbayati di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini Ibu akan membahas mengenai usaha produk teknologi terapan di semester genap kelas 12. Langsung saja ya. Perkembangan teknologi itu tidak terpisahkan dari perkembangan kehidupan manusia. Pada zaman prasejarah pun manusia telah mengenal teknologi seperti kapak genggam yang digunakan sebagai alat untuk berburu. Teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam menjalani hidup. Teknologi terus berkembang hingga terciptalah berbagai alat canggih berenergi listrik. Lalu teknologi apakah yang dapat kita manfaatkan sehingga dapat berdaya guna dan memiliki nilai jual? Ayo kita pelajari pada bab berikut ini. Pengertian teknologi terapan atau yang dikenal dengan teknologi tepat guna. Teknologi berasal dari kata teknik yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek. Teknologi dapat diartikan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemudian secara umum teknologi terbagi dua, ada teknologi informasi dan ada teknologi komunikasi. Contoh dari teknologi informasi seperti apa ayo? Ya betul, seperti kentongan, radio, koran, kemudian cash register, televisi, dan komputer. Sedangkan teknologi komunikasi contohnya ya telepon, kemudian HP, telegram, internet, dan lain sebagainya. Nah, dalam perencanaan produk teknologi terapan, rekayasa berarti merancang dan membuat peralatan atau sistem dengan memanfaatkan fenomena alam untuk memudahkan kelangsungan kehidupan manusia. Rekayasa dengan bantuan ilmu tentu dapat menciptakan sebuah teknologi. Nah, teknologi dibuat sesuai dengan tujuan pemanfaatannya. Misalnya untuk konservasi, perbaikan, implikasi, bahkan destruktif. Pemanfaatan teknologi yang konservasi itu membantu manusia menyesuaikan diri dengan alam dalam berbagai lingkungan, contohnya irigasi. Kemudian kalau pemanfaatan teknologi perbaikan, nah ini memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan melebihi batas kemampuan alamiah. Misalnya terdapat pada teknologi rekayasa genetika pada ayam ya, kemudian pada buah, misal buah semangka itu direkayasa secara genetik. Lalu teknologi implikasi, pemanfaatannya ini diciptakan untuk membantu mengimplementasikan teknologi lain. Beberapa produk teknologi implikasi misalnya apa? Komputer, kemudian apa lagi? Ya, robot manusia atau robot binatang. Selain itu ada teknologi destruktif. Nah, teknologi ini tidak diciptakan untuk tujuan baik, tapi ada yang bersifat yaitu destruktif, merusak atau menghancurkan sesuatu, misalnya teknologi senjata nuklir. Kemudian, sistem produksi usaha produk teknologi terapan. Manfaat pasar. Sebuah produk yang baik diciptakan sesuai dengan kebutuhan pasar. Begitu juga dalam bidang teknologi. Teknologi yang diciptakan harus disesuaikan dengan kebermanfaatan yang akan diperoleh oleh masyarakat. Pasar akan menentukan seberapa lama sebuah produk itu dapat bertahan dan seberapa luas sebuah produk dapat berekspansi dan berinovasi. Telepon genggam misalnya, selama manusia membutuhkannya, yaitu sebagai alat komunikasi dan berbagi informasi,
Ya selama itu pula pemanfaatan HP atau telepon genggam akan bertahan. Tidak hanya bertahan, pemanfaatan HP juga akan terus berinovasi dari segi bentuk dan fungsi. Contohnya dulu HP itu berukuran besar dan berat. Nah, tapi kini HP ada yang berukuran kecil, tipis, bahkan sangat ringan. Kemudian dari fungsinya, dulu HP hanya digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan saja, tapi kini digunakan untuk mencari berbagai informasi dan hiburan, itu dengan menggunakan internet. Sekarang sistem produksi teknologi terapan. Seperti pada sistem produksi lainnya, itu ada tahap produksi. Dalam bidang teknologi ada 3, 1 persiapan, 2 pelaksanaan, 3 evaluasi. Pada tahap persiapan itu mencakup riset pasar. Nah, di sini diperlukan survei awal untuk menemukan apa saja sih kebutuhan pasar yang dipenuhi. Survei awal ini akan menentukan produk apa yang dibuat, bagaimana cara membuat produknya, kemudian bahan dan alatnya apa saja, lalu berapa biaya yang diperlukan atau dikeluarkan sebagai modal, kemudian menentukan harga produk, lalu strategi pemasaran dan pendistribusian produknya seperti apa. Nah, kemudian pada tahap pelaksanaan, apa saja yang sudah dirancang pada tahap persiapan itu dieksekusi pada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini dapat dibuat dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu dapat ditentukan berdasarkan perkiraan perhitungan mencapai titik impas atau balik modal. Lalu tahap ketiga yaitu tahap evaluasi. Hasil evaluasi menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki atau memperbarui sistem produksi yang sudah ada. Dari hasil evaluasi juga dapat dibuat rencana-rencana baru berkaitan dengan inovasi produk. Sekarang memproduksi peralatan teknologi terapan. Nah, kalian pernah mendengar mungkin tentang hidroponik? Pernah dengar? Nah, itu adalah salah satu contoh teknologi terapan pada bidang perkebunan. Karena seiring dengan perkembangan manusia, dengan semakin sedikitnya lahan dan waktu yang tersedia, namun semakin banyak kebutuhan yang harus terpenuhi, maka terciptalah teknologi terapan yang mampu mengakomodasi kegiatan perkebunan tersebut. Nah, jika dikombinasikan dengan perikanan sekaligus, maka teknologi ini disebut aquaponik. Nah, jadi aquaponik ini kombinasi antara teknologi terapan perkebunan dengan teknologi terapan perikanan. Nah, mungkin untuk materi kali ini cukup sekian. Terima kasih, dan untuk tugas pada materi ini kalian diminta untuk mempraktekkan model hidroponik saja, yaitu di rumah karena sekarang lagi PJJ ya. Metode hidroponik ini kalian bisa ambil tutorial yang kalian temukan di internet atau buku atau juga sumber lainnya. Selamat mempraktekannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.